Selamat malam, halo teman-teman Data Navas. Sebelumnya terima kasih buat Zize udah ngasih kepercayaan ke gue buat ngasih tutor sebaya kali ini. Mungkin nggak banyak yang bakal gue bahas karena di sini juga gue masih belajar kok, gak jago. Oke, kita bisa langsung masuk ke soal pertama. Jadi ini tuh soal UTS TP tahun kemarin. Kalian bisa akses di BMSD. Gue ngambil nomor 1. Diketahui di sini huruf A, huruf Bentar. Jadi di sini tuh huruf A ada 50 buah. Dan di 50 buah itu ada 5 buah jeruk yang busuk. Izin sebentar guys. Sorry guys. Nggak bener ini. Ih, ada 5 buah yang iya. Administrasi. Ih, apaan sih ini? Ada 5 buah yang busuk. Kemudian di buah B ada 10 sorry ada 40 jeruk, di mana ada 10 yang busuk. Kemudian di buah C ada 60 buah. Sorry tulisan gue begini guys, gue pakai mouse. Gak apa-apa di Payo. Diam bang. Apa mas? Ada 5 buah busuk. Pertanyaan A, seorang pelanggan ingin membeli 1 jeruk dengan mengambil secara acak jeruk dari keranjang. Diketahui jeruk yang ia ambil adalah jeruk yang sudah busuk. Tentukan peluang bahwa jeruk yang ia ambil adalah jeruk jenis A. Oke, jadi sebelum kita masuk ke soal, kita harus tahu dulu total jeruk yang ada. Totalnya itu ada 50, 150. Kemudian ada total jeruk busuk.
Total jeruk busuk itu ada 20. Lanjut, kita akan mencari peluang di kejadian A dengan syarat jeruknya busuk. Oke, jadi kita harus punya peluang jeruk A yang busuk. Terus dikali sama peluang A. Kelihatan nggak, Bang? Belum masuk gue, Cok. Nggak diizinkan. Dibagi sama peluang jeruk busuk. Sama. Kecil lah. Kayak kunitera aja, Pom. Udah pakai itu. Oke, buat peluang jeruk A yang busuk itu kan ada 5 jeruk A busuk. Di jeruk A itu ada 5 yang busuk. Terus total jeruknya itu ada 150. Berarti peluangnya itu total jeruk A-nya itu ada 50. Berarti peluangnya itu 5/50. Bisa kita sederhanain jadi 1/10, 1/5. Kemudian peluang kejadian A, peluang ngambil jeruk secara acak itu ada 50/150. Karena dia jeruk A, makanya 50. 50 per 150. So, kita sederhanain jadi 1/3. Kemudian peluang jeruk busuk itu ada 5/20. Sorry guys, peluang jeruk busuk itu total. Jadi dia peluang jeruk busuk ada 20. Ada 20 dibagi sama peluang semua jumlah jeruk 150. Jadi kita sederhanain 2/15. Nah, kita udah punya semua elemennya, tinggal kita masukin. Peluang busuk di jeruk A itu ada 1/10 dikali peluang kejadian A-nya tadi 1/3 dibagi sama peluang jeruk busuk 2/15. Sehingga bisa kita cari 1/30 dikali 15/2. Oke, ini bisa kita sederhanain, ini 1, ini 2. Dapatlah peluang jeruk busuk di keranjang A itu ada 1/4. Lanjut ke nomor 2. Pelanggan yang lain membeli sebanyak 3 jeruk. Tentukan distribusi peluang dari jeruk yang terbeli adalah jeruk busuk. Sorry. Ini buat soal A. Ini buat soal B. Total jeruk yang akan diambil tadi ada 3. Jadi kita bisa buat N sama dengan 3. Terus peluang busuk tadi kita udah tahu juga 2/15. P itu 2/15. Dan Q di sini kita langsung jabarin aja. Q itu 1 min P. 1 min P. 1 min P itu berarti 1 dikurang 2/15. Kalian nggak bingung, gue bisa buat jadi 15/15
dikurang 2/15. Jadi 1 min P-nya itu 13/15. Oke, kita udah punya elemen yang akan kita gunakan. Kita langsung eksekusi di peluang X sama dengan 1. Kita akan gunakan rumus 3 kombinasi 1 dikali P-nya tadi 2/15 dipangkat 1 dikali Q-nya tadi 1 min P, nilainya 13/15 dipangkat 3 min 1, jadi dipangkat 2. 3 kombinasi itu 3 dikali 2/15 dikali 169 dibagi 225. Dalam kurungnya gue lupa, sorry. Ini tuh hasilnya. Ini bisa kita sederhanain jadi 5. 2 dikali 169 itu 338 dibagi 5 kali 25 itu 1125. Ini kalau kita buat desimal, nilainya akan mendekati 0,3. Lanjut untuk P, peluang ada yang raise hand kah? Tadi ada Adit. Guys, kalau misalnya mau nanya, bisa langsung unmic aja. Guys, tolong terima saya. Oke, gue lanjut ya. Buat peluang X sama dengan 2, kita bisa tulis 3 kombinasi 2 dikali P-nya tadi sama 2/15 dipangkat 2 dikali 13/15 dipangkat 1. Guys, kalau ada yang mau nanya langsung unmic aja, nggak apa-apa. Gue lanjut ya. Sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 itu 4 per 225 dikali 13 per 15. Ini bisa kita sederhanain jadi 13/5. Terus udah nggak ada yang bisa lagi. Hasilnya itu jadi 52 per 1125. Jadi kalau kita buat desimal, nilainya akan mendekati 0,046. Lanjut buat peluang X sama dengan 3 sama dengan 3 kombinasi 3 dikali dalam kurung 2/15 dipangkat 3 dikali 13/15 dipangkat 0. 3 kombinasi 8/15 pangkat 3 itu 3.375 dikali 1.
Ini kalau kita sederhanain, sabar. Jadi hasilnya itu 8 per 3.375. Kalau kita desimalin, hasilnya itu akan mendekati 0,002. Jadi distribusi peluangnya itu bisa kita tulis untuk P dalam kurung X sama dengan 1 bernilai 0,3, P X sama dengan 2 akan bernilai 0,046, buat P X sama dengan 3 akan bernilai 0,002. Segini aja buat nomor 1. Sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada gue lanjut ya. Buat nomor 2, di sini kita punya fungsi dari variabel acak X sebagai berikut. Fx, Kx kuadrat untuk X yang bernilai 0 sampai 1, Fx sama dengan 2 min Kx untuk X yang bernilai 1 sampai 2 dan bernilai 0 pada X lainnya. A, tentukan nilai K agar fungsi F merupakan fungsi kepadatan peluang. Ini bisa kita cari A. Nah, kita di sini tuh bakal pakai rumus ini, min tahingga menuju tahingga Fx dx sama dengan 1. Oke. Kita bakal substitusiin nilai X-nya. Tapi kita bakal mulai dari batas paling bawah sama batas paling atas. Bisa kita tulis jadi minta hingga menuju 0 Fx dx ditambah 0 sampai 1 integral 0 sampai 1 f x dx ditambah integral 1 sampai 2 fx dx ditambah integral 2 menuju tahingga fx dx sama dengan 1. Cukup, oke. Minta hingga menuju 0 itu kan nggak ada di interval kita. Berarti hasilnya itu 0 ditambah ini kita punya fungsinya, jadi bisa kita tulis 0 sampai 1 dikali fx-nya tadi kx kuadrat dalam kurung kx kuadrat dx ditambah integral 1 sampai 2 fungsinya itu 2 min kx kurung 2 min kx dx ditambah 0. Karena
2 menuju ta hingga itu nggak ada di interval kita, dia bernilai 0 sama dengan 1. Nah, K di sini itu sebagai konstanta bisa kita keluarkan dari interval sehingga integral yang ini bisa bernilai K integral 0 menuju 1 dalam kurung X kuadrat dx ditambah integral 1 menuju 2 dalam kurung 2 min kx dx sama dengan 1. Kita bisa mulai integralnya dari sini, jadi hasilnya itu K integral 0 menuju 1 X kuadrat, kita integralin itu jadi 1/3 X pangkat 3 dx ditambah integral 1 menuju 2 kita integralkan menjadi 2x dikurang kx, kita integralkan itu menjadi 1/2 kx kuadrat, atau bisa kita tulis kx kuadrat per 2 dx sama dengan 1. Oke. Integralnya udah selesai, tinggal kita masukin batas atas sama batas bawahnya. K dalam kurung 1/3 X di pangkat 3 dengan batas bawah 0 menuju 1 ditambah integral 1 menuju 2. Nggak usah ini. Integral nggak usah kita tulis ya guys. Dalam kurung 2x dikurang kx kuadrat dibagi 2, batasnya itu 1 menuju 2. Oke, yang ini bisa kita masukin 1 K dalam kurung 1/3 1 di pangkat 3 dikurang 0. Kenapa 0? Karena kalau 1/3 dikali 0 itu hasilnya tetap 0. Jadi langsung gua tulis 0 aja. Ditambah 2x. 2 dikali 2 dikurang K dalam kurung 2 kuadrat per 2 dikurang dalam kurung 2 dikali 1 dikurang K dalam kurung 1 kuadrat dibagi 2. Oke, bisa kita hitung. 1/3 dikali 1 pangkat itu jadi 1/3. Bisa kita langsung kali sama K-nya. Jadi di sini bisa kita tulis K/3 ditambah yang ini 2 dikali 2 itu 4 dalam kurung 4 dikurang K 2 pangkat 2 itu 4 dikurang, bisa kita tulis jadi 4K per 2 dikurang 2 kali 1 itu 2 dikurang 1. 2 dikurang K per 2. Oke. Lanjut. Ini jadi K/3 ditambah 4 dikurang 2 itu 2 dikurang 4K/2 dikurang K/2 itu 3K/2. Oh iya, ini sama dengan 1 ya guys. Tadi lupa nulisnya. Nah,
Ini kan kita punya penyebutnya per 3, ini per 1, ini per 2. Biar enak, bisa kita kali 6 aja. 6K per 3. Ditambah 12. Dikurang 18K per 2. 2 sama dengan 6. Ini bisa kita kecilin jadi 3K ditambah 12 dikurang 18 per 2 itu 9, jadi 9K sama dengan 6. 3K dikurang 9K. Sorry, ini bukan 3. Itu 2, 6 per 3. Harusnya 2. 2 dikurang 9K itu min 7K. Jadi bisa kita tulis 12 min 7K sama dengan 6 min 7K sama 7K sama dengan 6 dikurang 12. Min 7K itu jadi min 6. Jadi sehingga nilai K bernilai 6 per 7. Untuk 2A sudah terjawab. Nah, buat soal 2B, tadi gue udah coba tapi belum selesai. Jadi nanti mungkin gue share setelah Jimit aja ya, nggak apa-apa ya. Lanjut, gue punya soal kuis dari, ini kayaknya soal kuis kelas RA atau RB ya, gue lupa. RB deh kayaknya. Ya, mau nanya boleh nggak? Boleh. Ke atas. Top. Itu kan K per 3 ditambah 4 minus 4K per 2 minus 2 minus K per 2. Itu seharusnya iya deh, bener. Nggak jadi, salah lihat. sorry. Nggak jadi. Sama yang itu tuh 6 itu kita dikali 6 tuh bebas aja. Ya, jadi itu tuh gua kali 6 biar di bawahnya ini nggak pecahan. Jadi kita enak ngejumlahinnya. Kalau nggak mau dikali 6 juga boleh. Oh, berarti kalinya tuh yang bisa habis dibagi sama pecahan bawahnya gitu? Ya, dikali munculin KPK-nya lah. Oke. Sorry tadi salah lihat. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya guys. Jadi di sini kan ada soal fx /8 x itu nilainya 1/8 x untuk x 0 x sampai 4 fx bernilai 1/8 dalam kurung 8 min x untuk x dari interval 4 sampai 8 dan x akan bernilai 0 untuk x lainnya. Di soal kita itu disuruh ngitung nilai ekspektasi dari waktu pengerjaan proyek untuk batas 4 sampai 8. Oke. Kita udah punya batasnya 4 sampai 8, fungsinya juga udah ada. Jadi kita bisa langsung hitung. Integral 4 menuju 8 ekspektasinya dulu ya. Sorry. Ekspektasi X sama dengan integral
4 menuju 8 ya, X dikali Fx dx. Lanjut jadi integral 4 menuju 8 X dikali dalam kurung 1/8 dalam kurung lagi 8 min X dx. Karena 1/8 ini konstanta, bisa kita keluarin dari integral. Jadi batas bawahnya itu 4 menuju 8 X dalam kurung 8 min X dx. Oke, kita lanjut. 1/8 integral 4 menuju 8. Ini bisa kita kali dulu jadi 8x min x kuadrat dx. Nah, baru kita bisa integralkan yang di sini. Oke. 1/8 integral 4 menuju 8 dalam kurung 8x dikurang integral x kuadrat itu 1/3 X di pangkat 3 dx. Nah, karena kita udah punya integralnya, kita bisa masukin batas bawah sama batas atasnya. Jadi 1/8 dalam kurung 8x dikurang 1/3 X di pangkat 3 dengan batas bawahnya itu 4 sampai 8. Oke. Dari sini bisa kita hitung, kita substitusi batasnya jadi 1/8 dalam kurung 8 dikali 8 kurang 1/3 dalam kurung 8 di pangkat 3 dikurang dalam kurung 8 dikali 4 kurang dikurang 1/3 dalam kurung 4 di pangkat 3 sama dengan 1/8 sorry. Dalam kurung 8 dikali 8 itu 200/6 ya? 64 kan? 64 ya sih? Ya, 64. Dikurang 1/3 8 di pangkat 3 sorry guys. 8. Oh, kita ada yang salah. Sorry. Di sini 8x-nya yo. ya benar. Di sini kan 8 dikali x ya. Harusnya di sini itu 8x min x kuadrat. Nah, nilai integralnya itu bukan 8x, tapi 4x kuadrat. 4 x kuadrat
dikurang 1/3 X dipangkat 3. Ini juga salah. Ini 4X kuadrat. Jadi di sini tuh kita bukan nulis 8 kali 8, tapi 4 dikali 8 kuadrat. Ini juga 4 kali 4 kuadrat. Nah, 4 dikali 64 itu 512 nggak sih? 4 kali 4. Oh, 256. Sini tuh 256. Sini 8 pangkat 3 itu 512. Ini kali 512 dikurang 4 dikali 16. 4 kuadrat itu 16, 16 dikali 4, 64, dikurang 4 pangkat 4 itu 64 juga, 1/3 dikali 64. Oke, selanjutnya jadi 1/8. Ini kan masih per 1 ya, jadi 256-nya bisa kita kali 3 biar bisa kita kurangin sama yang 1/3. 256 itu dikali 3 hasilnya 768 per 3 dikurang 512 per 3 dikurang ini juga sama karena 64-nya masih per 1, kita bisa kali 3. 64 kali 3 itu 192 dikurang 64 per 3. Jadi di sini kita lanjut 1/8 dalam kurung min itu 768 dikurang 512 itu harusnya 256 per 3 kurang 192 dikurang 64 itu 126 ya, 128 4 ya 128 per 3. Jadi bisa kita hitung 1/8 itu 256 per 3 dikurang 128 per 3 itu hasilnya 128 per 3. Nah, bisa kita kali jadi 128 per 24. Nah, sini. Kita perkecil dibagi 8. 18 bagi 8. 16 per 3. Ini baru ekspektasi X-nya ya guys. Lanjut ke 2.2. Kita bakal ngitung varian. Lanjut buat nomor 2.2. Kita bakal ngitung varian dari distribusi yang tadi. Rumus varian itu sendiri varian X dalam kurung sama dengan
ekspektasi dari X kuadrat dikurang ekspektasi X yang dikuadratkan. Ekspektasi X tadi kan kita udah punya tuh 16/3. Sekarang kita mau cari nilai ekspektasi buat X kuadrat. Ekspektasi X kuadrat. Rumusnya itu tetap sama, cuma X yang dipakai itu jadi X kuadrat di sini. 4 menuju 8 X kuadrat dikali 1/8 8 min X 1/8 dalam kurung 8 min X dx. Oke, karena 1/8 itu konstanta, bisa kita keluarin dari integral lagi. Jadi 1/8 integral 4 menuju 8 yang di sini tinggal X kuadrat dikali 8 min X dx. Sebelum integralin kita bakal kaliin dulu X kuadrat dengan 8 min X. Jadi 1/8 integral 4 menuju 8 X kuadrat dikurang X dipangkat 3 dx. Lanjut 1/8 integral 4 menuju 8 integral dari 8x kuadrat itu 8/3 X pangkat 3 kurung 8/3 X dipangkat 3 dikurang itu kurung enggak dikurang 1/4 X dipangkat 4 dx. Kalau ada integral gue yang salah, tolong dikoreksi ya guys. Lanjut 1/8 dalam kurung 8/3 X dipangkat 3 dikurang 1/4 X dipangkat 4 batasnya itu 4 menuju 8. Bisa kita tulis jadi 1/8 dalam kurung, kita masukin batas atasnya 8/3 dalam kurung 8 pangkat 3 8 dipangkat 3 dikurang 1/4 dalam kurung 8 dipangkat 4 dikurang, masukin batas bawahnya 8/3 dikali 4 dipangkat 3 dikurang 1/4 4 pangkat 4. Lanjut ini 1/8 8/3 dikali 8/3 dikali 8 pangkat 3 itu 4 kali 8 512 dikurang 1/4 8 pangkat 4 itu 12 4096 tuh dikurang 8/3
4 di pangkat 3 itu hasilnya 16 kali 4, 64. Dikurang 1/4 dikali 4 di pangkat 4, 256. Oke. 1/8 dalam kurung 512 dikali 8 itu hasilnya 4096 per 3 dikurang 4096 per 4 dikurang 64 kali 8 itu 256. 2 kali lipat nih, 512 per 3 dikurang 256 per 4. Nah, ini kan 4096 per 4 ini bisa kita perkecil lagi ya. Jadinya 1024. Yang ini habis. Ini juga bisa kita perkecil jadi 64. Jadi di bawahnya itu jadi 1/8 dalam kurung 4096 per 3 dikurang 1024 dikurang 512 per 3 dikurang 64. Oke, so kita lanjut jadi 1/8 dikali 4096 dikurang itu tuh hasilnya 1024. Nah, sih 1024 per 3 dikurang 512 per 3 dikurang 64 itu hasilnya 4/3. Jadi 320 per 3. Oke, kita lanjut. Ini jadi 1/8 dalam kurung 1024 dikurang 320 itu hasilnya 704 per 3. Jadi ini bisa kita kali 704 per 24. Bisa perkecil lagi jadinya 88 per 3. Oke. Kita baru dapat ini ya dari ekspektasi X kuadrat. Sekarang kita masukin buat ke rumus varian X. Varian X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X yang dikuadratkan. Oke, nilai ini kita didapatnya 88 per 3. 88 per 3 dikurang nilai ekspektasi X tadi kita dapetin itu 16 per 3. Jadi sini 16 per 3 dikuadratkan. 16 per 3 dikuadratkan itu jadi 256. 16 kali 16 ya 256. 88 per 3 dikurang 256 per 9.
Nah, biar sama-sama penyebutnya 9, yang 88 bisa kita kali 3, jadinya 264. 264 per 9 dikurang 256 per 9. Jadi nilai varian X-nya itu sama dengan 8 per 9. Oke, ada yang mau ditanyain nggak guys? Sebentar ya. Oke, sorry guys. Ada yang mau ditanyain nggak? Lanjut aja. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, mungkin sampai sini aja ya tutornya sama gua. Gua balikin lagi ke Zizi. Thank you. Oke, makasih juga Givaro. Dari teman-teman ada yang mau ditanya kah? Oke, Bang Bio. Ini mengheningkan cipta gimana nih? Gas. Boleh. Teman-teman yang bisa on cam, misalkan on cam, yang nggak bisa, ya udah nggak apa. Nah guys, on cam. Aku melihat Indonesia di matamu Nopal. Kemiskinan, keterbelakangan mental, pendidikan rendah. Mengheningkan cipta. Kalah bro. Mengheningkan cipta dulu, Cok. Ente, Cok. Mengheningkan cipta. Izin 21 ya. Izin 21. Aku udah bilang 21, Cok. Tadi siang, Cok. Diam kolabo. Banyak banget kolabo. Semangat ya, Mes. Semangat ya ikut MSS. Semangat, Mes. Semangat MSS. Ya, si Fajar mana deh? Kenapa pakai pin sama lanyar itu, hei? Sinopal. Oke, ini mau pas aja guys. 1, 2, 3. Selesai. Oke, udah. Ini BTW MSS-nya satu link aja atau mau dijadiin lanjut ini langsung atau mau ganti link? Halo guys. Ya. Yang mau pakai pennya ini si Fajar Mau invite boleh dong MSS sini. dong, boleh nggak? Kayak MSS tuh kayak apa sih gitu? Nggak boleh. Ya, nggak? ngapain sih?